Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya akan memberikan materi atau sharing video pembelajaran pengenalan Android dimulai dari linear layout dan bagaimana linear layout itu di aplikasi Android, dan juga sekaligus saya akan membahas bagaimana memfungsikan tombol yang ada di aplikasi Android. Jadi beberapa pertanyaan nanti mungkin bisa terjawab langsung ketika kita mempraktekkan kode programnya, yaitu apa itu linear layout, maksudnya apa dan bagaimana, kemudian bagaimana cara memfungsikan tombol yang ada di aplikasi Android secara kode programnya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung mulai saja membuat satu project untuk sebagai latihan bagaimana membangun project untuk linear layout, menggunakan linear layout dan memfungsikan tombol. Oke, langsung saja kita buka Android Studio-nya. Kemudian pilih Start New Android Studio Project. Nah, di sini ada beberapa template yang disediakan oleh Android Studio untuk mempermudah kita dalam membuat tampilan. Tapi untuk kali ini kita pilih yang empty activity. Jadi pilih empty activity, next. Kemudian kita kasih nama project misalnya belajar linear layout. Nah, di nama package ini boleh kalian ganti misalnya LDP nama kampus kita fsc.id. Jadi kalian juga boleh mengisikan misalnya nama pacar kalian siapa, pacar 1.pacar 2 gitu ya, boleh, asalkan ada kalimat pertama kemudian dilalui dengan titik kalimat kedua gitu. Oke, bahasa yang kita gunakan kali ini kita Android native sekarang sudah menyediakan ada Java, ada Kotlin. Yang kita pilih adalah Java, jadi kita belajar dari Android Java dulu. Kemudian ada minimum SDK, jadi maksudnya di sini aplikasi kita itu bisa minimum aplikasinya adalah Android OS Lollipop, seperti itu. Jadi ini minimum OS yang bisa menginstal aplikasi kita, minimumnya Lollipop. Klik finish, reloading. Untuk pertama kali usahakan PC atau laptopnya terkoneksi sama internet. Nah, tampilan editornya seperti ini. Ini adalah coding Java-nya. Dan apabila kita ingin membuat tampilan, maka kita ke XML. Di mana coding XML? Kalau pertama kali kita langsung tersedia di sini, tapi letak persisnya di mana? Letak persisnya XML itu ada di folder res layout. Jadi layout, folder layout ini isinya semua tampilan yang mau kita buat. Jadi di sini. Jadi secara default yang template yang kita pilih empty activity itu telah membuat layout activity main dan kelas Java namanya main activity.java. Kita klik sini karena saya lebih suka membangunnya lewat coding, jadi kemudian pilih split. Nah, di sini secara otomatis menggunakan constraint, tapi kita belum belajar constraint, kita mulai belajar dari linear layout terlebih dahulu. Ini kita hapus seperti ini di blok hapus, yang di bawah akan ikut terhapus, kita pilih linear layout. Nah, untuk text view kita buat jadi linear layout
ini adalah widget layout untuk membangun aplikasi tetapi dengan orientasi vertikal. Jadi di sini ada orientasi vertikal atau horizontal. Jadi dia hanya akan menyusun widgetnya secara vertikal atau secara horizontal. Misalnya contohnya di sini saya akan buat secara vertikal. Ini secara kita besar dulu. Oke. Kemudian saya akan buat text view. Jadi caranya buat text view, top content. Misalnya di sini teks panjang. Kemudian kita kasih margin. Jadi margin ini kalau dilihat dari tampilan, boleh kita lihat dari tampilan ya. Tulisannya sangat mepet sekali ya, sama kiri kanan atas bawahnya. Nah, kita bisa kasih margin tuh. Kasih margin. Di sini ada banyak. Misalnya kita pilih hanya margin, artinya misalnya 16 dp. Jadi untuk margin kita bisa di belakangnya harus menggunakan angka kemudian dp. Oke. Kalau kita hanya pilih margin, layout underscore margin, maka semua kanan, atas, bawah, kiri juga, kiri, kanan, atas, bawah, itu semuanya akan diatur secara rata sebanyak 16 dp. Tapi apabila kita membuat margin left misalnya 16 dp, kemudian margin top kita buat 8 dp, margin right 16 dp, margin bottom 8 dp. Masing-masing kita akan buat masing-masing seperti ini jika ada perbedaan antara jarak di bawah, jarak sebelah kanan, jarak sebelah atas, dan jarak sebelah kiri, seperti itu. Nah, kemudian kita buat satu lagi widget edit text, widthnya match parent, ini headnya wrap content. Di sini kita bisa kasih, kalau text view itu teks, kalau di edit text bisa kita kasih hint. Hint ini sugesti atau pemberitahuan lah, harusnya edit text ini diinput karakter kah atau number kah atau apa. Misalnya di sini ketik contohnya misalnya 0 seperti itu, hintnya 0. Nah, kita kasih margin juga, misalnya margin semuanya kita kasih 16 dp. Tuh. Ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini terlalu jauh. Karena dia terlalu jauh, kita bisa buat perbedaan. Jadi misalnya margin right-nya 16, oke. Margin left-nya 16. Kemudian margin top tidak perlu kita kasih. Kita kasih margin bottom aja sebanyak 8. Oke. Seperti itu. Nah, jika kalian lihat ada perbedaan nih. Di text view adanya wrap content. Sedangkan di edit text di sini match parent. Oke. Perbedaannya apa? Misalnya saya buat wrap di sini. Dilihat tampilannya hanya sebatas itu. Jadi dari sini sudah terlihat ya apa maksud dari wrap content dan match parent. Wrap content ini artinya panjang. Di sini kalau layout width berarti panjangnya itu sebanyak karakter yang ada diberikan di widget tersebut. Jadi misalnya panjang ini ya, kalau wrap content sebatas panjang ini aja besarnya dari text view. Tapi jika match parent dia akan memberikan panjang, karena di sini layout width sepanjang batas layar dari handphone atau tablet Android-nya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, nah yang tadi saya bilang linear layout itu
menyusun widget secara vertikal atau horizontal. Ini yang kita pilih adalah orientasinya vertikal. Coba kita horizontal. Tuh, kalau horizontal dia menyusun widgetnya ke samping. Oke, dalam kasus ini kita akan coba orientasinya hanya ke vertikal. Jadi ke bawah ya mengaturnya. Kita akan buat lagi text view. Teks lebar, kemudian margin left, kita buat edit text juga. Nah, kemudian sini kita buat tombol button. Oke, sekarang kita sudah tercipta. Di sini kita bisa lihat tampilannya ada panjang, di bawahnya ada di teks panjang, ada lebar, hitung ya. Nah, tapi kita akan buat teks view-nya hurufnya lebih besar. Jadi jika mau membuat huruf di text view itu di text view-nya lebih besar, maka kita bisa buat text size misalnya 20 SP. Nah, SP ini apa? Ini diperuntukkan untuk teks. Jadi kepanjangan dari SP ini adalah scale independent pixel. Kalau DP adalah density independent pixel. Jadi untuk jarak, margin atau besaran itu menggunakan DP. Tapi kalau untuk teks maka kita gunakan SP belakangnya. Kemudian kita bisa kasih text style bold. Nah, di bawahnya juga bisa kita tambahkan di lebar text size-nya. Oke. Nah, kemudian di edit text ini seperti hint-nya dia hanya bisa diinputkan nomor, jadi nggak boleh ada teks di sini. Kita bisa kasih input type number. Di bawahnya juga input type number. Ini tampilannya sudah terbuat seperti ini. Kemudian kita ada satu lagi yang belum kita buat. Ketika panjang ini akan kita kali dengan lebar, hasilnya akan kemana? Karena itu kita buat lagi satu teks nol misalnya di sini. Kemudian text size-nya kita buat besar nih, 20 SP. Nah, text type bold. Nah, kemudian ada pertanyaan bagaimana membuat teksnya berada di tengah sini. Itu kita bisa gunakan namanya layout gravity. Jadi di sini ada sugesti dari Android Studio, layout gravity, kita pilih center. Dia otomatis ke tengah. Oke, sampai di sini boleh di running aplikasinya. Kita running programnya. Ini saya menggunakan handphone pribadi saya. Itu ada tulisan Xiaomi Redmi S2 yang saya pakai untuk lakukan testing agar mengurangi beban RAM dari PC atau laptop kita. Jadi
jadi saya menggunakan langsung handphone saya sendiri. Di awal menunggu instalasi, Gradle, install. Ini kita bisa lihat tampilan tadi. Satu, bisa kita input dari handphone saya 1, 2 atau 12, lebarnya 20 begitu. Nah, fungsi hint tadi jika kita hapus, dia kembali ke ada pemberitahuan ada 0. Sini input artinya angka ya. Dan input type tadi sudah membatasi keyboard dari handphone kita, itu ada 1, 2. Jadi nggak ada lagi di sini huruf, yang adanya adalah angka. Nah, ketika kita ada input ini, klik hitung, maka dia harusnya menghitung panjang dikali lebar. Nah, itu fungsinya ada di fungsi Java. Mungkin kita bisa langsung coba ya. Jadi di atas ini sudah ada main activity.java. Di sini kita akan membuat semua fungsi berjalan, semua fungsi yang ada di tampilan ini berjalan. Jadi yang pertama adalah kita akan memanipulasi dua edit text dan dua edit text, satu text view hasil, dan satu lagi tombol hitung. Jadi ada widget yang harus kita manipulasi, yaitu widget 2 edit text, satu widget text view, dan satu button hitung. Nah, sekarang berarti kita buat dulu variabelnya edit text. Ini saya biasa buat et, misalnya panjang, kemudian et lebar, 2 edit text, kemudian satu text view, tv hasil, kemudian satu tombol hitung. Nah, jika ada widget yang harus kita manipulasi di activity bin di tampilan ini, maka kita harus kasih di setiap widget yang akan dimanipulasi itu ID. Jadi di sini kita tambahkan edit text, tambahkan ID, ada sugestinya add plus ID, kemudian kita kasih nama et panjang, kemudian di lebar juga seperti itu, kita tambahkan ID et lebar, satu text view di bawah kita tambahkan tv hasil, buttonnya juga kita tambahkan itu. Nah, cara mudah dimengerti, kita kembali lagi ke activity.java-nya, kemudian kita casting atau kita hubungkan widget yang kita buat, variabel widget yang kita buat di sini dengan ID yang ada di activity-nya. Jadi misalnya et panjang sama dengan find view by id r.id .et panjang, et lebar pakai find view by id. Jadi dia akan menghubungkan berdasarkan ID yang kita buat tadi, et lebar, kemudian seperti itu juga hasil. Nih. Kemudian kita akan membuat fungsi tombol. Ada banyak cara untuk membuat fungsi tombol, masing-masing programmer memiliki cara yang berbeda-beda. Di sini saya akan mengajarkan atau men-sharing cara saya bagaimana membuat fungsi tombol. Jadi kita langsung di sini btn hitung titik set O-nya besar. Di sini ada pilihan on click listener, di enter, kemudian new O besar, ada sugesti lagi, pilih yang view.onClick listener, enter. Nanti dia terbuat sendiri method on click-nya. Nah, di sini kita bisa manipulasi. Kita ambil terlebih dahulu
panjang sama lebar. Ini saya buat satu-satu ya. String, kita ambil string panjang, int panjang dot et ini adalah edit text panjang. Variabel ini get text to string, kemudian string lebar get text to string. Oke, kemudian kita akan buat kita akan hitung. Nah, string ini tidak bisa untuk tipe variabel string ini tidak bisa kita buat melakukan operasi matematik karena tipe datanya teks. Jadi teks ini anggapan di pemrograman ini nggak bisa dihitung. Jadi kita harus casting, misalnya int hasil sama dengan kita casting menjadi integer, misalnya kita buat integer dot parse di int stringnya apa panjang dikali dengan integer dot parse int lebar. Jadi string ini harus kita convert berubah menjadi tipe data integer, kemudian baru kita bisa kalikan, kita hitung, dibagi dan sebagainya. Kita ubah, ini hasilnya panjang dikali lebar. Kemudian pv hasil, karena teks ini sifatnya text view, maka set text ini tipe datanya tidak boleh integer, sedangkan hasil adalah integer. Maka kita buat di sini string value of, kita casting hasil seperti itu. Mungkin kita akan coba lagi, diramin lagi. Misalnya saya buat di sini 10, di sini 30, itu seperti itu. Ini saya lakukan. Oke, demikian sharing dari saya dasar membangun aplikasi Android. Jadi ini adalah dasarnya, yaitu linear layout. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.